Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2025. Itu bahagian yang paling sulit di TIU ya, yaitu penalaran analitis sesuai dengan EFIR tahun 2024 part 8. Nomor 1. 5 orang akan mengadakan rapat di meja bundar yang terdiri dari 6 kursi. Parto duduk depan Kiki dan Ratna duduk tepat di sebelah kiri Parto, serta berhadapan dengan Sandi. Jika Tarjo duduk di antara Kiki dan Ratna, maka kursi mana yang masih kosong? Apakah A sebelah kanan Sandi? Apakah B sebelah kiri Tarjo? Apakah C tepat depan Tarjo? Apakah D tepat depan Sandi? Atau E di antara Parto dan Ratna? Kita jawab ya. Yang pertama adalah kita ambil seluruh informasi yang ada pada soal ya, yang bisa jadikan rujukan. Kemudian kita misalkan ya, ini sebagai penyingkat saja supaya tidak terlalu ribet dan tidak terlalu panjang ya. Namanya kita misalkan adalah Parto adalah P dengan warna merah, Q adalah Kiki, kemudian R adalah Ratna, S adalah Sandi, dan T adalah Tarjo. Jadi P, Q, R, S, T. Selanjutnya kita buat ilustrasi meja ya. Yang pertama, Parto duduk depan Kiki. Berarti kita tulis Parto pas berhadapan dengan Kiki. Kemudian Ratna duduk di tepat sebelah kiri Parto. Karena di sini adalah punggung Parto, maka di sini adalah bagian kiri Parto dan di sini adalah bagian kanan Parto. Maka Ratna itu duduk di sini sebelah kiri Parto ya. Kemudian Ratna ini berhadapan dengan Sandi. Kalau berhadapan berarti tegak lurus, maka Sandi di sini ya. Ada Sandi di sini. Kemudian jika Tarjo duduk antara Kiki dan Ratna, sedangkan inilah Kiki, ini Ratna, otomatis Tarjo duduk di sini. Ya. Maka kursi mana yang masih kosong? Nah, kan ada tadi 6 kursi, ini masih 5, berarti otomatis di sini di depan Tarjo itu adalah kursi kosong. Kemudian di sebelah kanan Parto kursi kosong, atau ke sebelah kiri Sandi kursi kosong. Maka kalau kita lihat pilihan ya pertama ya, sebelah kanan Sandi jelas salah ya, karena kursi kosong itu sebelah kirinya Sandi ya, jelas. Kemudian sebelah kiri Tarjo jelas salah, sebelah kiri Tarjo lagi Kiki sebenarnya ya. Berarti di sini jelasnya depan Tarjo itu kursi kosong, bukan sebelah kiri. Nah, di bagian C ini tepat di depan Tarjo, jadi benar kelihatan ya. Tepat di depan Sandi salah. Depan Sandi itu Ratna. Jadi sebelah kiri Sandi sebenarnya di sini yang cocok. Sebelah kiri Sandi adalah kursi kosong. Kemudian di antara Parto dan Ratna. Antara Parto dan Ratna tidak ada kursi. Ya. Dan di sebelah yang tepat itu adalah sebelah kanan daripada Parto, itu adalah kursi kosong. Jadi di sini juga salah ya. Jadi kursinya itu jelas kelihatan berada di sebelah kanan dari Parto. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah Parto duduk sebelah di depan Kiki, jelas P dengan Q ya, tegak lurus. Ratna duduk di sebelah kiri Parto, karena punggung Parto ada di belakang sini ya, dia di belakang, ini di depan. Maka otomatis di sini sebelah kiri Parto, di sini sebelah kanan Parto. Maka karena dikatakan sebelah kiri berarti Ratna duduk di sebelah sini. Kemudian dikatakan berhadapan dengan Sandi, juga harus tegak lurus berhadapan dengan Sandi. Selanjutnya jika Tarjo duduk antara Kiki dan Ratna, jelas berarti Tarjo di sini. Otomatis karena hanya 5 kursi, maka kursi yang terakhir itu berada di depan Tarjo. Ini jelas sebelah kanan Sandi salah ya. Ini harus sebelah kiri. Kemudian sebelah kiri Tarjo salah ya, harusnya di depan. Kemudian tepat depan Tarjo adalah sudah benar. Tepat di depan Sandi adalah salah, karena Sandi itu di depannya adalah Ratna. Ya, harusnya sebelah kiri daripada Sandi itu kursi kosong. Kemudian di antara Parto dan Ratna itu juga salah, karena antara Parto dan Ratna juga tidak ada kursi. Harusnya sebelah kanan Parto kursi kosong. Jadi yang jawaban yang tepat itu adalah di C, tepat di depan Tarjo. Selanjutnya nomor yang kedua.
Pada suatu rapat komunitas, 8 orang aktivis muda, Bima, Cindy, Vira, Kevin, Naya, Owen, Putri, dan Saki duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Owen duduk berseberangan dengan Bima, Kevin duduk di antara Saki dan Vira, Cindy dan Vira duduk tepat berhadapan, Saki duduk 2 kursi terpisah dari Bima, Naya duduk tepat di sebelah Bima. Pernyataan di bawah yang benar adalah: apakah A. Naya duduk di antara Owen dan Saki? Apakah B. Putri duduk dipisahkan 2 kursi dari Saki? Apakah C. Putri dan Naya duduk tepat berseberangan? Apakah D. Saki duduk di seberang Putri? Atau apakah E. duduk berhadapan dengan Naya? Kita lihat jawabannya. Jawaban pertama, kita ambil dulu informasi yang ada di sini ya, yang di soal. Selanjutnya kita misalkan ya, alasannya sama tadi, memperpendek atau mudah dibaca. Misalnya Parto itu P, Ki itu Ki, R itu Ratna, E Sandi, dan T adalah Tarjo. Kemudian kita buat ilustrasi meja bundarnya. Selanjutnya kita lihat syaratnya. Parto duduk di depan Kiki. Kalau di sini Parto, maka depannya adalah Kiki. Kemudian Ratna duduk di sebelah kiri Parto. Parto berhadapan dengan meja, berarti bagian belakang adalah punggungnya, maka otomatis sebelah sini adalah sebelah kiri Parto, dan di sini sebelah kanan Parto. Sehingga jelas dikatakan Ratna duduk di sebelah kiri Parto, berarti Ratna duduknya di sini. Kemudian Ratna berhadapan dengan Sandi, maka Sandi tegak lurus dengan Ratna ya di sini. Jika Tarjo duduk antara Kiki dan Ratna, berarti di sini ya, Kiki, Ratna, maka duduknya ada di sini. Nah, di sini sudah ada 5 kursi. Otomatis kursi yang kosong itu pasti berada di depan Tarjo, atau sebelah kanan Parto, atau sebelah kiri Sandi. Nah, kita lihat pilihan yang ada. Yang pertama sebelah kanan Sandi, salah ya, harusnya sebelah kiri Sandi. Jadi alasannya itu ya, harusnya sebelah kiri Sandi ya. Kemudian bahan B sebelah kiri Tarjo, jelas salah ya, dia ada hadapan Tarjo. Berarti bahwa kursi kosong itu tetap berada di depan Tarjo. Kemudian tepat di depan Tarjo, jelas ini benar, sudah ada kelihatan di gambar ya, kelihatan jelas bahwa kursi kosong itu berada di depan Tarjo. Tepat di depan Sandi, salah ya. Ini jelas sebelah kiri Sandi ya. Depan Sandi itu adalah Ratna ya. Depan Sandi adalah Ratna. Nah, alasannya adalah di sini sebelah kiri yang kosong, bukan di depan. Kemudian di antara Parto dan Ratna. Nah, ini juga salah, karena antara Parto dan Ratna tiada kursi. Harusnya dia di sebelah kanan Parto untuk kursi kosong. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama, Parto duduk depan Kiki, jelas ya. Kemudian Ratna duduk sebelah kiri Parto, karena di sini punggung Parto, di sini muka Parto berhadapan dengan meja. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Maka jelas di sini sebelah kirinya, sehingga Ratna duduk di sini. Selanjutnya Tarjo duduk antara Kiki dan Ratna, jelas di sini Kiki dan Ratna ya. Maaf tadi saya lupa, di hadapan Sandi, Ratna di hadapan Sandi. Kemudian Tarjo duduk antara Kiki dan Ratna. Nah, jelaskan ini sudah ada 5 kursi, tinggal 1 kursi yang belum ada. Sehingga jelas itu di sini pasti kursi kosong di hadapan Tarjo. Nah, di sini dikatakan pilihannya adalah sebelah kanan Sandi salah, harusnya sebelah kiri. Sebelah kiri Tarjo salah, harusnya di depan. Tepat depan Tarjo jelas benar. Tepat depan Sandi juga salah, harusnya sebelah kiri Sandi. Di antara Parto dan Ratna jelas salah, karena di sini tidak ada kursi. Harusnya di sebelah kanan Parto. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah tepat di depan Tarjo. Saja nomor yang kedua. Pada satu rapat komunitas, 8 aktivis muda Bima, Cindy, Vira, Kevin, Naya, Owen, Putri, dan Saki duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Owen duduk berseberangan dengan Bima, Kevin duduk di antara Saki dan Vira, Cindy dan Vira tutup tepat berhadapan, Saki duduk 2 kursi terpisah Bima, Naya duduk tepat di sebelah Bima. Kemudian pernyataan yang benar adalah apakah Naya duduk di antara Owen dan Saki? Apakah B. Putri duduk dipisahkan 2 kursi dari Saki? Apakah C. Putri dan Naya duduk tepat berseberangan? Apakah D. duduk di seberang Putri? Ataukah E. Kevin duduk berhadapan dengan Naya?
Kita jawab. Pertama, kita ambil informasi yang penting dari soal, itu orangnya ini semua kita tulis ya, mulai dari Bima sampai Saki. Kemudian informasi-informasi atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi ya. Setelah itu seperti biasa kita misalkan supaya lebih mudah membacanya atau menganalisisnya. Misalkan Bima itu B, C itu Cindy, F itu Vira, K itu Kevin, N itu Naya, O itu Owen, P itu Putri, dan Z adalah Saki. Kemudian ilustrasinya meja berserta kursinya ya. Nah, sekarang yang pertama adalah Owen duduk berseberangan dengan Bima. Owen duduk berseberangan dengan Bima. Bima di sini Owen. Kemudian Kevin duduk di antara Saki dan Vira, belum bisa kita tentukan. Cindy dan Vira duduk berhadapan, juga belum bisa karena kita bisa saja ini berhadapan di sini ya. Ini ke sini atau ini ke sini. Kemudian Saki duduk 2 kursi terpisah dari Bima, yang bisa kita tempatkan. Kemudian Naya duduk tepat di sebelah Bima. Nah, di sini karena di sini Cindy dan Vira duduk berhadapan, Cindy dan duduk berhadapan dengan Vira. Jadi kenapa di sini kita tulis? Karena di sini jelas tadi dikatakan Naya duduk tepat di sebelah Bima, berarti di sini ya. Kalau di sini Naya, berarti di sini Vira ya, di sini Cindy. Kalau di sini Vira, berarti Cindy di sini ya. Nah, selanjutnya adalah Naya di sini karena sudah Vira sudah mengambil posisi ini, berarti karena dikatakan di sini Naya duduk tepat di sebelah Bima, maka dia duduk di tepat di sebelahnya. Tidak didefinisikan bahwa apakah sebelah kiri atau kanan. Yang jelas tepat di sebelah Bima. Karena sebelah kiri Bima sudah ada Vira, maka Naya ada pasti di sebelah kanan. Selanjutnya adalah Zaki ya. Zaki itu duduk 2 kursi terpisah dari Bima, berarti 1, 2, kemudian Saki ya. Kemudian jelas tadi Naya selesai. Nah, sekarang dikatakan Kevin duduk di antara Saki dan Vira ya. Saki di sini Vira, maka Kevin duduk di antaranya. Otomatis di sini adalah Putri. Saya ulangi kembali. Owen duduk berseberangan Bima, jelas di sini. Kemudian Kevin duduk antara Saki dan Vira, belum bisa ditentukan tanpa menentukan yang selanjutnya. Cindy dan Vira duduk berhadapan ya. Kemudian Saki duduk 2 kursi terpisah dari Bima, bisa tentukan sebenarnya di sini. Kemudian kita ambil dulu Naya duduk tepat di sebelah Bima. Maka di sini tepat di sebelah Bima. Maka Nayanya di sini karena Viranya sudah berhadapan dengan Cindy di sini ya. Di sini Vira. Kemudian di sini sebelahnya pasti Naya karena dia dekat dengan Bima. Selanjutnya di sini Saki duduk 2 kursi terpisah dari Bima, berarti sini 1, 2, 3, berarti di sini Saki. Naya tepat sebenarnya sudah tadi. Kemudian Kevin duduk antara Saki dan Vira, maka kita bisa tentukan Kevinnya di sini karena tempatnya Vira sudah ada, kemudian Saki juga sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pilihan-pilihan. Naya duduk di antara Owen dan Saki. Naya duduk di antara Owen dan Saki, salah ya. Jadi di situ salah. Kemudian Putri duduk dipisahkan 2 kursi dari Saki. 1, 2, berarti ini bisa benar. Ya, kita benarkan. Karena ini jelas ya, Saki di sini, Putri di sini ada 2 kursi yang dipisahkan oleh 2 kursi. Kemudian kita anggap ini benar. Berarti dengan benarnya B bisa kita tinggalkan soalnya ya. Namun untuk mengetahui atau lebih belajar lagi di mana letak kesalahan dari ini, kita lanjut saja di C. Putri dan Naya duduk tepat berseberangan. Salah, karena Putri dan Naya itu duduk berdampingan ya. Kemudian Saki duduk di seberang Putri. Saki duduk di seberang Putri itu tidak. Jadi tidak tegak lurus, harusnya Naya ya. Kevin duduk berhadapan dengan Naya, juga tidak. Harusnya Kevin berhadapan dengan Putri. Kevin berhadapan dengan Putri. Jadi jelas bahwa maka jelas kesalahannya tadi C. Putri dan Naya duduk berseberangan, harusnya berdampingan. Saki duduk sebelah Putri, harusnya itu adalah Naya ya, berarti salah juga. Kemudian E, Kevin duduk berhadapan dengan Naya,
Itu salah, harusnya Kevin berhadapan dengan Putri. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bima berhadapan dengan berseberangan dengan Owen. Jelas. Kemudian Kevin duduk di antara Saki dan Fira, tidak bisa kita tentukan karena belum ada Fira dan Sakinya. Sini dan Fira duduk berhadapan, juga belum kita tentukan. Saki duduk di kursi depannya, belum juga kita tentukan ya. Ini saja yang menjadi Naya duduk tepat di Bima ya. Jadi kalau Naya di sini, maka Firanya di sini, atau Fira di sini, maka Naya di sini. Fira berhadapan dengan Cindy. Nah, karena sudah ada Fira dan di sini Saki duduk terpisah dari Bima, jadi 1, 2 di sini Saki. Maka Kevinnya bisa kita tempatkan di sini karena dia di antara Saki dan Fira. Otomatis Putri berada di sini atau di antara Naya dan Cindy. Naya duduk di antara Owen dan Saki, jelas salah, jelas digambar ya. Antara Owen dan Saki salah, tidak ada kursi. Kemudian Putri duduk terpisah 2 kursi dari Saki, jelas ini Putri di sini, Saki di sini, jadi 1, 2 jelas benar. Kemudian Putri dan Naya duduk bertempat berseberangan, salah. Putri dan Naya itu berdampingan. Saki duduk di seberang Putri, salah. Saki itu sebenarnya adalah Naya ya, yang tegak lurus. Kemudian Kevin duduk berhadapan Naya. Kevin itu tidak berhadapan Naya, dia berhadapan dengan Putri. Jadi jawaban cocok itu adalah bagian B. Putri duduk dipisahkan 2 kursi dari Saki. Selanjutnya nomor yang ketiga. Di sebuah meja bundar terdapat 9 kursi diduduki oleh 8 orang. P duduk depan Q, R duduk 3 kursi di sebelah kanan Q, dan kursi sebelah kanan serta kiri ditempati oleh S dan T. Kursi mana yang kosong? Apakah A kanan Q, apakah B kanan S, C 2 bangku sebelah R, D 2 bangku sebelah S, dan E 2 bangku sebelah P. Kita jawab seperti tadi. Kita ambil informasi yang ada dari soal beserta soalnya. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya, ke-8 orang tersebut adalah, jadi tidak perlu kita kasih warna ya, karena terlalu banyak juga. Kita lanjut saja di sini P, Q, R, S, T, U, V, W, karena kita tidak ada nama orang, jadi tidak ada yang panjang-panjang, perlu dimisalkan. Kita langsung saja. Ilustrasi kursi dan mejanya ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kursi. Kemudian kita lihat pilihannya ya, sebagai cross checknya nanti mana yang benar dan mana yang salah. Pertama adalah siapa ini? P duduk di depan Q. Kalau P di sini, maka Q-nya pasti di sini. Selanjutnya R duduk 3 kursi di sebelah kanan Q. Sebelah kanan Q berarti di sini ya. Ini kan sebelah kanan, ini sebelah kiri karena dia berhadapan, punggungnya di sini. 3 kursi berarti 1, 2, 3. Maka R-nya ada di sini. Dan kursi sebelah kanan kiri Q, jadi kanan kemudian kiri ditempati S dan T. Berarti sebelah kanan Q adalah S, kemudian sebelah kirinya adalah T. Nah, di sini masih ada 4 kursi yang kosong. Sedangkan di sini sudah ada 5, berarti tinggal 3 orang karena harus ada kursi yang kosong ya. Maka di sini juga U, V, W bisa ditempatkan di mana saja. Nah, kita analisis satu-satu. Kanan Q kosong. Di sini sudah ada S, berarti salah ya. Kemudian kanan S kosong, betul. Kemudian ini kan salah, kemudian ini benar ya, karena jelas di sini benar. 2 bangku sebelah R, 2 bangku sebelah R salah, karena cuma 1 ya, 1. Kalau sebelah kirinya cuma 1 juga ya, 1 di sini. Kemudian 2 bangku sebelah S, 2 bangku sebelah S tidak bisa karena T dan Q sudah ada. Di sini cuma 1. Yang terakhir 2 bangku sebelah P juga salah. Kenapa salah? Karena bukan 2 bangku tapi 3, 1, 2, 3. Jadi 3 bangku sebelah P harusnya, tapi dikatakan 2 bangku. Ternyata masih ada 1 bangku yang kosong di sini kalau kita ambil seperti itu. Namun kalau karena di sini kelihatannya UVW harus duduk, kalau misalnya modelnya seperti ini, baru UVW itu duduknya di sini. UVW atau ke WVU terserah, yang jelas
ketiga orang di sini duduk di sini, jelas bahwa dua bangku sebelah P juga tetap salah ya. Jadi dua bangku sebelah P juga tetap salah karena U, V, W harus duduk di sini ya. Itu yang benar. Kalau misalnya di sini dikatakan satu di sini U, kemudian VW di sini, tetap salah kan, harus dua bangku ya. Nah, hanya satu. Berarti otomatis yang paling memungkinkan benar itu adalah U, VW duduk di antara P dan T. U, VW duduk di sini. Sehingga sebelah kanan S kosong. Maka inilah yang paling mungkin adalah untuk benar. Yang paling memungkinkan benar adalah kanan S. Jadi saya ulangi kembali. Yang pertama adalah P duduk depan Q, ya, karena seperti ini Q. Selanjutnya R duduk 3 kursi di sebelah kanan Q, berarti 1, 2, 3 R-nya di sini. Kemudian kursi di sebelah kanan serta kiri Q, berarti kanan, kemudian kiri Q ditempati oleh T, berarti S, kemudian T di sini. Itu saja keterangan yang bisa kita dapatkan. Pertanyaannya lah, kursi mana yang kosong? Karena berhubung ada U, VW yang tersisa, maka U, VW bisa menempati ini ya, 4 kursi yang di sini yang kosong. Misalnya kursi kosongnya di sini, maka U, VW terakomodir di sini ya. U, VW atau VWU atau kayak yang selanjutnya yang lain. Maka di sini kanan Q jelas salah ya. Karena di sini adalah S. Kanan S bisa benar kalau U, VW-nya di sini ya. Kemudian dua bangku sebelah R. Dua bangku sebelah R. Dua bangku sebelah R tidak salah ya, karena tidak ada di sini bangkunya yang jumlahnya 2, salah. Dua bangku sebelah S ini juga tidak bisa karena cuma satu bangku di sini. Dua bangku sebelah P. Kalau misalnya U tinggal di antara S dan R, maka VW pasti di salah satu di sini. Kalau di sini U, di sini V, tetap salah, hanya satu di sini kosong. Kalau di sini U, di sini V, di sini kosongnya. Jadi yang paling memungkinkan benar adalah jika U, V, W duduk pada ketiga bangku di sini, maka otomatis di sebelah kanan S itu adalah kosong. Nah, inilah satu-satunya yang bisa benar. Jawaban yang benar itu adalah B, kanan S. Jawaban B, kanan S ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidupmu kita terlalu mudah, tapi setiap napas yang kau ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah. Langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.